Informasi pertama pemirsa, hujan deras membuat tebing setinggi 25 meter di sebuah perumahan di Semarang, Jawa Tengah longsor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Evakuasi seorang penghuni rumah Agustinus Agung Ariwibowo, 37 tahun berlangsung dramatis. Petugas TNI Polri, SAR dan relawan berjibaku meninggalkan material tanah dan mengangkat jenazah korban dari kamar belakang rumah. Korban tewas tertimbun material tanah usai tebing perumahan setinggi 25 meter di Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang longsor dan menimpa rumah korban. Longsor terjadi usai hujan deras pada Jumat sore. Tanah longsor yang ada di Pudak Payung ini, dan berkat bantuan daripada warga dan seluruh dari relawan yang ada di Pudak Payung ini, evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Ya, hampir memakan waktu 3 jam. Kita juga menyadari karena tidak hanya di sini aja, karena hampir di Pudak Payung ada beberapa, di Tembalang dan mungkin di daerah Semarang bawah. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Banyumanik, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Banjir di Semarang juga mengakibatkan tanggul jebol. Akibatnya warga di perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Tembalang, Semarang terendam. Saat kejadian, ketinggian genangan hingga mencapai atap rumah warga. Dan puluhan warga dievakuasi dan 1 orang meninggal, sementara 1 lainnya kritis. Agus Purbantoro langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pria 57 tahun ini tak lagi bernafas setelah terjebak di kamar, terkunci saat banjir bandang datang menerjang rumahnya. Selain mengakibatkan tewasnya Agus, banjir juga mengakibatkan adiknya kritis. Jebak di rumah ya, Bu? Iya, di dalam rumah. Terus didobrak gitu? Iya, didobrak sama pisah atau warga gitu. Tapi kan sudah tidak bisa, air kan sudah dari dalam, dari luar sudah ada. Tapi kok ketemu sudah diperiksa-periksa sudah tidak ada, gimana gitu. Berarti posisinya Pak Agus di dalam rumah, Bu? Iya. Nggak ada orang selain Pak Agus? Sampai sini sudah meninggal, Bu? Petugas gabungan juga kewalahan mengevakuasi warga di perumahan Dinar Indah, Meteseh, Semarang setelah tanggul pengkol Sungai Rawasari jebol diterjang banjir. Petugas dan warga bawa-membawa menyelamatkan anak-anak dan wanita yang bertahan di atap dan lantai 2 rumah ke tempat yang kering dan aman. Penanganan sementara yang korban kita kirim ke rumah sakit. Kemudian yang rumahnya terendam kita siapkan untuk logistik, sudah disiapkan, dan kita siapkan untuk dapur umum. Dari data kecamatan setempat, 36 kepala keluarga di sekitar perumahan Dinar Indah terdampak banjir. Saat ini warga dievakuasi di masjid perumahan sekitar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal akibat banjir di Semarang, Jawa Tengah kembali bertambah. 1 korban banjir yang sebelumnya dinyatakan kritis akhirnya tak bisa diselamatkan meski sempat dilarikan ke RSUD Kota Semarang. Tim SAR gabungan dan petugas PMI berupaya menyelamatkan nyawa Zainuri. Upaya pertolongan pertama ini dilakukan dengan memberikan resusitasi jantung dan paru atau CPR kepada korban. CPR dilakukan agar pria 38 tahun ini bisa kembali bernapas setelah sebelumnya tenggelam akibat terjebak banjir di dalam kamar. Selain Zainuri, sebelumnya kakak korban Agus Purbosuntoro juga meninggal dunia akibat terjebak banjir. Keduanya tewas akibat tak bisa keluar dari rumah yang terkepung banjir. Selain menimbulkan korban tewas kakak beradik, banjir di perumahan Dinar Indah Meteseh, Kecamatan Tembalang ini membuat warga mengungsi. Ulangi 36 kakak, 44 rumah. Dari sini lokasi yang paling rendah hingga cukup berdampak sehingga sampai dengan ada yang meninggal dunia. PLT Wali Kota Semarang, Hefearita Rahayu Gunaryanti yang datang ke lokasi memastikan akan merelokasi perumahan di sekitar Sungai Pengkol. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Banjir juga melanda perumahan Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Semarang. 147 orang warga diungsikan ke asrama Diklat Semarang. Jebolnya tanggul Sungai Babon membuat perumahan Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir pada Jumat sore.
Banjir bahkan ada yang mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Akibatnya, 147 warga mengungsi sementara di masjid setempat. Setelah sempat bertahan di masjid, warga pun dievakuasi Pemkot Semarang ke asrama Diklat Semarang agar mendapat tempat yang lebih layak. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang memilih bertahan. Di sana Mau bersih-bersih beres-beres dulu. oh gitu Karena banyak yang harus dibetulkan untuk besok lagi oh gitu di sini dengan keluarga. keluarga. Oh. Terus rumahnya tadi seberapa Pak tingginya? Rumahnya tingginya gede. Ya alhamdulillah malam ini sudah semua terevakuasi. Kami pindahkan ke asrama Diklat pemilik pemerintah Kota Semarang di sebelah Rumah Sakit Ketileng. Jadi di sana ada di sini yang terkena dampak adalah 37 KK dan 1 RW. Jadi memang wilayah di bawah ini kan 1 RW ada sekitar 147 jiwa. Banjir baru mulai surut pada Jumat malam, menyisakan genangan air 20 hingga 30 cm. Banjir di perumahan ini merendam 44 rumah yang dihuni 37 kepala keluarga. Sejauh ini, 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Semarang. 2 korban di Kelurahan Meteseh dan 1 korban di Pudak Payung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Banjir merendam ratusan permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, banjir setinggi 3 meter merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sehingga membuat warga terpaksa mengungsi. Sepekan diguyur hujan deras, banjir kembali merendam ratusan pemukiman penduduk sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Titik lokasi banjir terparah berada di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, serta Kecamatan Marusu. Ketinggian debit air merendam rumah warga mencapai 1 meter. Ketinggian banjir membuat warga yang ingin keluar rumah harus menggunakan perahu sampan. Akses jalan penghubung Kecamatan Marusu dan Maros Baru pun ikut terendam banjir, sehingga menyebabkan akses jalan ini terputus dan tidak bisa dilalui. Jadi ini akses jalan Bu bagaimana antara kecamatan? Tidak bisa lewat orang di sana. Cuma di sini Sudah berapa hari Bu banjir di sini Bu? baru tadi ini. Baru tadi Bu. Tapi memang hujan deras terus ya? Iya. Sementara itu, ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir setinggi 3 meter. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Walenae dan Danau Tempe serta kiriman air kabupaten tetangga Jumat sore. Banjir juga membuat warga terpaksa mengungsi ke tenda pengungsian akibat rumah mereka telah terendam banjir. Informasi lain pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertabrak truk di Jalan Pengasih, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Kedua kendaraan terperosok ke jurang sedalam 5 meter di lokasi kejadian. Satu orang meninggal dunia di tempat di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta setelah motor metik yang dikendarai bersama 2 anaknya ditabrak dam truk hingga jatuh ke jurang sedalam 5 meter. Proses evakuasi korban tewas oleh petugas PMI selanjutnya dibawa ke rumah sakit Wates bersama 3 korban lainnya. Kejadian bermula truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan. Truk ini tiba-tiba tak bisa dikendalikan hingga menabrak pemotor yang melaju dari arah berlawanan hingga masuk ke jurang. Untuk kondisi korban, sampai dengan saat ini pengemudi sepeda motor meninggal dunia, kemudian 2 penumpangnya yaitu anaknya sendiri mengalami luka ringan dan juga supir truk mengalami luka ringan. Kemudian sudah dibawa atau dievakuasi ke RSUD Wates. Jalan Pengasih Nanggulan ini memang sering terjadi kecelakaan, namun dihimbau kepada pengendara agar lebih berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara di Pagep, kecelakaan juga menimpa mobil pickup pengangkut hasil laut. Mobil terjun ke sungai usai menabrak pembatas jembatan.
Sebuah mobil pick-up dari arah Luwu Banggai menuju kota Makassar mengalami kecelakaan di Jalan Poros Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mobil pengangkut hasil laut ini hilang kendali saat belokan ke arah jembatan menuju kota Makassar. Akibatnya mobil pick-up menabrak pembatas jembatan dan jatuh ke sungai dengan posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun dari 47 kardus berisi hasil laut terhambur, sedangkan mobil mengalami kerusakan di bagian depan dan samping kanan. Pengakuannya tadi sopir dia melaju dari di depan ini karena ngantuk aja pembatas jembatan itu pembatas jembatan itu dia hantam, alasannya katanya tidak lihat pembatas jembatan, mungkin karena dia dari Banggai mungkin titik jenuh di sini akhirnya sudah kecapean dan alhamdulillah sopirnya tidak apa-apa. Diketahui pengemudi dibantu warga hanya menyelamatkan sebagian gabus dari bawah sungai. Sementara mobil belum dapat dievakuasi setelah barang-barang bawaan diselamatkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang lansia penumpang KRL meninggal dunia di peron stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Korban diduga meninggal karena sakit. Lansia bernama Gofar Muhi, warga Bogor, Jawa Barat, meninggal dunia di peron stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Korban sempat ambruk dan dibawa ke klinik stasiun, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelumnya, korban membeli tiket dan menunggu kereta ke arah Bogor. Korban diduga meninggal dunia karena sakit, lantaran tidak ditemukan luka di tubuh korban. Pada kesempatan ini, tadi ada laporan dari warga masyarakat terkait ada orang yang diperkirakan jatuh namun tidak ditemukan luka-luka. Nah, kebetulan begitu langsung dicek, korban sudah meninggal dunia. Lanjut kita arahkan untuk dikirim ke PMI. Namun demikian, dugaan meninggalnya kita juga belum tahu, belum pasti. Ada kemungkinan jantung atau mungkin penyakit yang lain, kita juga belum tahu. Saat dievakuasi, korban hanya membawa KTP. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor sambil menunggu pihak kepolisian mencari keluarga korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seekor buaya muara berukuran besar tersangkut jaring nelayan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan. Ini merupakan buaya kelima yang muncul di sekitar Kecamatan Kolono dalam sepekan terakhir. Buaya muara jantan berukuran panjang 2,5 meter dan lebar 40 cm terperangkap jaring nelayan di Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Petugas BKSDA yang tiba di lokasi kemudian beramai-ramai mengevakuasi buaya dari dalam jaring dengan cara menarik menggunakan tali hingga ke bibir pantai. Buaya tersebut kemudian dibawa ke kantor BKSDA Sulawesi Tenggara untuk dilepas liarkan ke habitatnya di Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai. Terkait dengan buaya yang masuk di serongnya, kemudian dilaporkan kepada BKSDA Sultra. Kemudian ditindaklanjut oleh tim rescue Balai KSDA Sulawesi Tenggara langsung menuju Desa Langgapulu di Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Mereka langsung melakukan evakuasi yang tepatnya di Desa Langgapulu dan melakukan penarikan lewat ditarik lewat tali. Buaya ini merupakan buaya kelima yang memunculkan diri di sekitar Kecamatan Kolono dan Kolono Timur dalam sepekan terakhir. Fenomena ini terkait dengan rusaknya habitat buaya akibat dari perluasan areal tambak oleh masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Petugas damkar Kota Padang, Sumatera Barat mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular melawan saat dievakuasi. Seekor ular di dalam dapur salah satu rumah warga Kota Padang, Sumatera Barat dievakuasi sejumlah personil pemadam kebakaran Kota Padang.
Ular jenis piton yang berukuran 4 meter ini berada di dalam kandang burung dan tengah memangsa. Dengan dibantu menggunakan tongkat pengait, petugas berusaha menangkap ular tersebut dari dalam kandang. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular tersebut melakukan perlawanan dan melilit tangan petugas sehingga menyulitkan proses evakuasi. Berada ular di dalam dapur warga karena kondisi dapurnya begitu banyak barang-barang, jadi untuk evakuasi teramat sulit kami lakukan. Kami sekitar 5 orang personil sempat mengevakuasi ular karena ular tersebut cukup besar, sekitar panjangnya sekitar 4 meter. Dan alhamdulillah sekitar 5 menit 8 menit kita melakukan evakuasi, akhirnya ular tersebut berhasil kita evakuasi. Piton dievakuasi ke Mako Damkar Kota Padang untuk diserahkan kepada komunitas pecinta reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan kios, lapak, dan rumah di Pasar Baru Sentani, Jayapura hangus terbakar. Sumber api diduga berasal dari pembakaran sampah. Kobaran api menghanguskan puluhan kios, lapak, dan rumah warga yang berada di Pasar Para atau Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat sore. Angin kencang dan bahan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan puluhan bangunan. Lambatnya petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga membuat api cepat meluas di dalam pasar tersebut. Masyarakat yang dibantu oleh TNI dan kepolisian ikut membantu memadamkan api secara manual. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang kemudian menjalar dan membakar salah satu pakaian yang sedang digantung. Lalu dengan sekejap, api meluas menyambar bangunan. Lihat awal-awal itu api dari samping sini nih, dari belakang gereja. Langsung nempel di pakaian, langsung tinggi. Dari sampah ya? Bukan sampah. Yang pasti di situ dari sampah. Dari sampah ya? Karena anginnya kencang, lalu langsung masuk di pasar. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hingga saat ini, petugas pemadam dan TNI masih mendata kerusakan akibat kebakaran. Rumah berlantai 2 serta 1 unit mobil di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat hangus terbakar. Sementara itu di kawasan Cakung, Jakarta Timur, 1 unit mobil sedan yang membawa 11 tabung gas meledak dan juga terbakar. Api membakar rumah berlantai 2 di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat siang. 1 unit mobil jenis SUV yang tak sempat dievakuasi juga ikut terbakar. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Berselang 1 jam, kebakaran berhasil padam setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pada Jumat siang di kawasan Cakung, Jakarta Timur, 1 unit mobil sedan yang membawa 11 tabung gas meledak dan terbakar. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Menurut saksi mata, mobil sedan yang sedang melaju tiba-tiba meledak dan terbakar. Diduga peristiwa terjadi akibat ledakan tabung gas yang dibawa di bagasi belakang. Tadi meledaknya kita nggak tahu ya, meledak aja. Habis gitu kaca pada pecah. Habis gitu asap keluar dari belakang. Dia bawa apa sih, Bu? Bawa gas. Oh, gas ya. Dari arah mana? Dari arah Jakarta Utara. Diketahui saat terbakar mobil masih dalam keadaan berjalan hingga akhirnya terhenti di depan pagar rumah warga. Namun api kemudian merambat ke sebuah kios gorengan serta membakar kabel listrik sebuah minimarket. Kasus kebakaran ini tengah ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Barang bukti 11 tabung gas dan gas mobil telah diamankan petugas untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Jagat maya heboh setelah seorang pria mengunggah video pamer saldo rekening tabungan 500 triliun rupiah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam iNews Pagi.